Di Paris, sebelum Perang Dunia Kedua, tinggallah seorang Perancis keturunan Italia bernama Enrico. Dia berusaha di bidang bisnis konstruksi. Tidak lama setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, dia keluar pada larut malam, berjalan-jalan di tempat penjualan kayu miliknya. Pada saat itu, dia melihat dua bayangan melompat dari sebuah truk dan berjalan memasuki tempat penjualan kayunya. Dia berhenti dan berdoa, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Sebuah rencana memasuki pikirannya. Dia berjalan menuju kedua orang yang sedang memuat beberapa batang kayunya itu ke truk mereka. Dengan tenang, dia mulai membantu menolong mereka mengangkut kayu. Setelah beberapa menit dia bertanya kepada mereka, "Untuk apa kayu-kayu ini?" Mereka memberitahunya dan dia menunjuk ke tumpukan kayu yang lain. Kayu yang di sana itu lebih baik untuk itu, jelasnya. Ketika truk itu sudah penuh, seorang dari mereka berkata kepada Enrico, "Engkau jelas seorang pencuri yang baik." "Oh ya? Akan tetapi, maaf, aku bukan seorang pencuri," jawabnya. "Tentu saja, kau telah menolong kami tengah malam begini. Kau bahkan tahu apa yang kami lakukan." "Ya, aku tahu apa yang kalian lakukan, tetapi aku bukan seorang pencuri," katanya. "Kalian tahu, aku bukan pencuri karena ini adalah tempat penjualan kayu milikku dan ini adalah kayuku." Kedua orang itu sangat ketakutan. Namun Enrico berkata, "Jangan takut, aku tahu apa yang kalian lakukan. Tetapi aku memutuskan untuk tidak memanggil polisi. Jelas kalian belum tahu bagaimana untuk hidup secara benar. Jadi aku akan mengajari kalian. Kalian boleh memiliki kayu itu, tetapi lebih dahulu aku ingin kalian mendengar apa yang perlu kukatakan." Kemudian kedua pria itu mendengarkannya, dan 3 hari kemudian keduanya bertobat. Yang satu menjadi pendeta dan yang lainnya menjadi pemimpin gereja. Sejumlah kayu adalah harga yang terlalu murah bagi 2 jiwa. Yesus mengajar kita bahwa 1 jiwa jauh lebih berharga daripada seluruh dunia, seperti tertulis dalam Matius 16 ayat 26 yang berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi bukan pemberian kayu itu yang membuat kedua orang itu datang kepada Kristus, melainkan tindakan pengampunan yang dilakukan Enrico ketika mereka tertangkap sedang mencuri. Mereka tahu Enrico dapat saja membuat mereka tertangkap, dan mereka tahu juga bahwa orang ini mengampuni mereka bahkan sebelum mereka bertobat. Tindakan seperti itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia mengulurkan pengampunannya kepada kita sebelum kita bertobat. Pengampunan kita kepada orang lain seharusnya didasarkan pada pengampunan Yesus kepada kita. Karena Yohanes 3 ayat 17 berkata, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia."
Amin.